komunitas tunarungu tidak semuanya mereka bisa berbahasa isyarat dan tidak semuanya mereka bersekolah atau mengenyam pendidikan di SLB atau sekolah umum lainnya. Jadi tidak semuanya mereka bisa mengerti beberapa kalimat yang kami ucapkan. Tapi kami mencoba bantuan dengan teman yang lain, yang mereka sesama tunarungu untuk membantu komunikasi dengan kami. Jadi kendala pasti tetap ada karena mereka berangkat dari latar belakang pendidikan yang berbeda, lingkungan yang berbeda, pergaulan yang berbeda, dan itu mempengaruhi cara berkomunikasi mereka saat ini. Kita kan nggak bisa bahasa isyarat, itu kan harus sekolah. Sekarang ini baru ada bahasa isyarat. Kalau dulu anak-anak baru lahir kecil, SMP, mungkin SMA, apa sih sudah di Jakarta baru bahasa isyarat kan baru rasanya. Jadi ibu nggak pandai bahasa isyarat, nggak pandai. Kalau menurut ibu ya, kalau dia pakai ke ibu, sangat apa? Soalnya bahasa isyarat itu kan kadang dia mengeluarkan suara, cuma gini-gini, tapi suara enggak. Kalau ibu dulu enggak, harus suara keluar. Nah itu, kalau dulu ibu harus suara keluar. Umpamanya ngomong apa, ibu bilang apa kan langsung dia dengar gitu kan. Sekarang enggak, bahasa isyarat gini-gini kan jadi ngomongin enggak. Kalau menurut ibu, ya kurang sekali lah. Kalau di Indonesia punya komunikasi total tika verbal, mata isyarat, menulis. Kalau orang bisa ngomong, bisa oral. Kalau orang nggak bisa ngomong, pakai mata isyarat. Kalau orang nggak bisa ngomong, nggak bisa isyarat, pakai menulis. Itu. Saya terus terang saya bilang, biarpun anak saya 4 orang luar biasa, tapi saya nggak pernah bahasa isyarat. Jadi kalau ibu, kalau bahasa mau bicara sama anak-anak bagaimana? Langsung saya suruh lihat mulut saya. Oh begitu katanya. Oh iya deh bu, ya. Tapi anak-anak ibu kok sudah bisa semua, biar bahasa isyarat, biar ini. Iya, saya bilang. Jadi nggak pernah saya bahasa isyarat. Kalau saya melihat masyarakat, tergantung. Kalau orang yang nggak mampu, masyarakat yang mau ngomong, tapi kadang-kadang ada ya orang belum memahami, ada yang bina, dia mau menerima mata isyarat itu. Apalagi pemerintah itu harus sudah kepiting kan dia, mata isyarat itu harus ditebarkan, tapi sekarang masih terabaikan gitu. Pernah ada belajar ya, pernah disuruh belajar ke sekolah. Waktu di Surabaya kalau nggak salah, tiap hari berapa kali seminggu gitu ya. Terus udah ini kan ibu bosan kan, ibu nggak pernah dari anak-anak ini nggak pernah belajar kan. Terus ibu minta ini, maaf ya Pak Bu, kenapa? Saya sampai di sini aja ya. Dia kan nggak tahu, dia kan nggak dengar bahasa. Jadi kalau mereka sama mereka sih perlu kan. Tapi sebenarnya biarpun dia itu bahasa isyarat, seharusnya keluar suaranya. Ya, pokoknya biarpun mau bilang makan apa gitu, makan gitu sekalian ini tangannya kan gitu, maksud saya begitu, biar lebih jelas, biar lebih terang sama dengan almarhum Ibu Baron. Saya belajar kurang lebih hampir 1,5 tahun sampai 2 tahun, saya lupa. Dan waktu saya belajar, waktu itu saya belum bertemu dengan orang tunarungu. Tapi waktu saya belajar setelah itu baru saya bertemu dengan orang tunarungu. Dan itu sangat membantu sekali bagaimana bahasa isyarat itu memudahkan saya berkomunikasi dengan teman-teman tunarungu. Karena waktu mereka bertemu dengan saya, mereka bisa mengerti apa yang saya bilang. Itu baik. Dan mereka juga senang. Saya ambil contoh, seandainya saya pergi sebuah negara dan saya tidak mengerti bahasa di negara itu, bahasa di negara itu saya tidak mengerti. Tapi seandainya waktu saya ada di sana dan tiba-tiba saya mendengar seorang yang berkomunikasi bahasa Indonesia, bahasa saya yang saya miliki, saya pasti akan senang sekali. Oh, ternyata ada orang yang bisa berkomunikasi dengan saya. Saya pasti akan coba mengajak bicara dia, saya akan mencoba minta bantuan kepada dia. Dan itu yang saya rasakan. Mengapa akhirnya saya bertekad bahwa bahasa isyarat itu penting. Kita bahasa isyarat internasional ya. Malah bikin do, bisa.
Kalau TB itu sebetulnya kalau TB itu buat anak-anak tunarungu itu betul kalimat yang benar. Sebenarnya kalau TB itu dibuat oleh orang normal, tapi tidak ada itu tunarungu itu. Apalagi waktu itu tua Karkatin ya lama belum sampai ya. Kita kan bukan terlambat. Tapi kalau sekarang mana ya orang-orang dewasa tunarungu sudah mampan, kita harus berbuat itu loh. Nah, itu bagus. Tapi masalahnya dulu tuh dia beda. Tadi sudah bertatu. Mau mana lagi itu? Tapi saya tetap sendiri. Pakai mata isyarat alamiah itu seperti itu loh. Saya tahu ada beberapa alasan untuk beberapa SLB mereka mempunyai kebijakan untuk tidak mengajarkan bahasa isyarat dengan pertimbangan bahwa masyarakat umum pun tidak tahu bahasa isyarat. Saya cuma berpikir kita harus sama-sama. Saya sebagai orang, kita sebagai orang yang bisa mendengar. Kita tidak ada salahnya kita belajar sebuah bahasa kalau itu bisa membantu orang lain. Dan demikian juga dengan orang yang memiliki tunarungu. Mereka pun harus belajar mengerti kata demi kata yang kita pakai setiap hari. Karena mereka terbatas dengan perbendaharaan kata. Jadi saya rasa kita harus bersama-sama untuk bisa meningkatkan komunikasi membantu mereka. Bukankah hidup kita akan lebih baik dan lebih bahagia jika kita bisa menolong orang lain untuk hidupnya lebih baik lagi? Jadi kalau hanya itu aja yang umpamanya ini kan berarti keluar suara enggak. Tapi kalau umpama keluar suara, tangan main, jadi lama-lama kan dia lihat bagaimana umpamanya makan, kan bisa dia umpamanya gitu kan bisa dia melihat mulut kita begitu kan. Tapi kalau hanya ini aja mulut enggak itu kan, kalau menurut ibu lebih bagus dua-duanya biar lebih cepat. Kalau menurut saya orang tua memiliki anak tunarungu harusnya dari usia dini telah bicara supaya bisa keluar suara. Setelah itu sudah bisa keluar suara boleh menggunakan mata isyarat. Tapi kalau tidak terapi menggunakan terapi tidak bisa keluar suara. Tapi nanti kalau udah dewasa kerja keturutan kan, mengana orang tua itu harus mana bimbingan pelatih anak-anak tunarungu harus belajar terapi bicara latihan dulu sampai berhasil itu. Tapi kalau isyaratnya sedikit aja. Tapi kalau itu sekolah di tanah umum pada nggak apa-apa. Tapi kalau STD mata isyarat nggak apa-apa. Tapi harus ada suara itu. Ya, dari pengalaman saya bergaul dengan orang-orang tunarungu yang bekerja di tempat kami, saya melihat waktu tahun-tahun pertama, karena kami sering banyak tamu datang kepada kami, mereka membeli barang, mereka melihat apa yang mereka lakukan. Mereka banyak di antara mereka malu merasa tidak percaya diri waktu mereka berkomunikasi atau bertemu dengan orang normal atau bertemu dengan tamu kami, karena sering berganti-ganti mereka datang orang-orang baru yang mungkin baru pertama kali juga bertemu dengan orang tunarungu, dan itu mereka rasakan bahwa saya lebih baik diem, saya cukup senyum saja dan saya tidak perlu berkomunikasi apapun. Tapi saya mencoba mengajarkan mereka bahwa saya atau mereka sama di hadapan Tuhan, kamu pun juga sama, jadi nggak perlu merasa malu gitu. Jadi itu yang kami coba tanamkan kepada teman-teman tunarungu. Jika ada tamu siapapun dia, biasa saja, tidak perlu merasa takut. Mereka juga mengerti. Justru masyarakat harus dibuat mengerti bagaimana berkomunikasi dengan orang tunarungu, bagaimana memperlakukan orang tunarungu. Bukan dengan mengejek, bukan dengan tertawakan suara mereka yang tidak terdengar, tapi mereka harus berempati, mengerti. Kalau mereka di posisi orang tunarungu pun, mereka juga berat. Mereka juga tidak mau, dan mereka mungkin juga tidak mampu. Tapi kita sebagai orang yang bisa mendengar, kita harus mengerti itu, punya rasa empati kepada mereka. Kalau orang bisa ngomong, bisa hurai. Kalau orang nggak bisa ngomong, pakai mata isyarat. Kalau orang nggak bisa ngomong, nggak bisa isyarat, pakai menulis. Itu. Tadi kita harus memahami, menerima, menghargai bahwa tunarungu punya mau isyarat, kita terima. Tapi nggak boleh melarang, itu nggak boleh. Kalau bertanda aku nggak bisa ngomong, nggak bisa isyarat, tulis. Kita harus menerima, tulis. Gitu. Aduh, nggak boleh.
kalau masyarakat ini aduh kita ngomong kita ini tapi itu salah itu masyarakat harus menghargai bahwa tunarungu itu pembantu itu berkomunikasi supaya lancar komunikasi.